Kamboja Jepang atau yang biasa disebut dengan adenium merupakan salah satu favorit bagi pecinta tanaman hias. Selain harganya terjangkau, tanaman ini memiliki keindahan bentuk dan mudah dalam perawatannya. Dengan perawatan rutin menggunakan metode tepat akan menciptakan adenium tumbuh sehat. Itu akan terlihat dari daun yang tumbuh normal dengan batang yang kokoh. Tentunya, untuk mendapatkan adenium sehat tidak boleh sembarangan dalam merawat. Sebab, perawatan yang salah akan menimbulkan kerusakan hingga pembusukan pada adenium. Berikut hal-hal yang tidak boleh dilakukan dalam perawatan tanaman hias adenium dan harus hindari. Yang pertama, hindari menggunakan media tanam yang kurang poros atau terlalu padat. Hal ini menyebabkan akar terendam air, sehingga tanaman hias sulit bernapas dan memicu risiko serangan penyakit. Kepadatan media tanam di dalam pot dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya, terlalu banyak tersiram air hujan sehingga menjadi padat. Untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan cara menambahkan styrofoam di dasar pot. Kemudian menggunakan pasir kali halus sebagai campuran media tanam yang mengakibatkan adanya endapan di lapisan bawah media tanam, sehingga menyebabkan air sulit keluar dari dalam pot. Solusinya, bisa diatasi dengan mengganti pasir kali dengan pasir malang atau sekam mentah. Selanjutnya, akar yang membesar dapat mengakibatkan kepadatan media tanam di dalam pot juga meningkat. Solusinya, bisa lakukan repotting, dan pindahkan tanaman ke pot yang lebih besar. Yang kedua, hindari memberikan pupuk kimia secara berlebihan, hal ini dapat menyebabkan adenium mati. Untuk mengetahui ciri tanaman hias yang terlalu banyak diberi pupuk kimia dapat dikenali melalui daunnya yang keriput dan kering, kemudian rontok. Perlu disadari bahwa kerusakan yang ditimbulkan akibat pemberian pupuk kimia yang berlebihan muncul sangat cepat, sekitar 2 hingga 3 hari. Untuk mengatasinya, Anda dapat menyiram tanaman hias adenium menggunakan air dalam jumlah banyak agar pupuk kimia yang ada di media tanam larut terbawa air. Penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus dapat membuat tanah mengeras dan kehilangan porositasnya. Hal ini dikarenakan penggunaan pupuk meningkatkan kadar asam dalam tanah. Asam klorida dan asam sulfat dalam tanah melarutkan remah-remah tanah yang kaya akan mineral. Perusakan mineral tanah oleh asam tersebut membuat tanah kehilangan porositas. Hal ini membuat tanah akan menjadi sangat padat sehingga air akan sulit masuk, begitu juga dengan sirkulasi udara yang berkurang. Pengerasan tanah memicu pada ketidaksuburan tanah secara keseluruhan. Dalam perjalanan menjadi kering, penghancuran mineral memicu penipisan mineral serta unsur hara dalam tanah. Hal tersebut membuat tumbuhan akan ketergantungan terhadap pupuk, yang semakin lama akan semakin merusak tanah tempat tumbuhan tersebut hidup. Bahan kimia sintetis dalam pupuk kimia mengubah pH tanah dan membuatnya menjadi asam. Peningkatan keasaman ini dapat membunuh mikroorganisme yang dibutuhkan oleh tanah. Misalnya bakteri pengikat nitrogen, bakteri pembentuk antibiotik, dan juga berbagai macam jamur. Penggunaan pupuk urea, fosfat, dan nitrat yang berlebihan untuk pertanian yang airnya mengalir ke parit akhirnya sampai ke danau mengakibatkan polusi air di perairan tersebut yang menyebabkan pertumbuhan alga yang hebat. Dampak negatif bila hal seperti ini berlangsung dalam waktu yang lama yakni terganggunya keseimbangan lingkungan. Kemudian yang ketiga, hindari melakukan penyiraman secara berlebihan. Tanaman ini tidak membutuhkan banyak air, tanaman ini memiliki cadangan air di umbi yang besar. Kendati tidak memerlukan banyak air namun adenium butuh air cukup. Pemberian air berlebihan dapat berakibat busuknya pada akar. Akar busuk ditandai dengan perubahan warna menjadi coklat dan lembek, daun kuning dan batang gembos. Jika terdapat banyak air, media menjadi lembab, hal ini menimbulkan bibit penyakit menyerang adenium. Jika hal itu terjadi, maka pertumbuhan adenium akan terhambat. Jika adenium kekurangan air, akan berakibat pada akar yang mengerut. Tandanya dapat dilihat dari daun yang kuning dan mudah rontok serta tanaman menjadi kerdil. Dalam kondisi kekurangan air, adenium akan menggunakan cadangan air dalam bonggol akar. Jika berlangsung lama, maka bonggol akan mengerut dan kering. Lantas, kapan waktu penyiraman dilakukan? Penyiraman dilakukan apabila media adenium kering. Jika media terasa lembab, Anda tidak perlu melakukan penyiraman. Namun, jika media terasa kering berarti perlu penyiraman. Gunakan air yang bersih, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa dan bersih dari bibit penyakit, juga tidak beracun atau mengandung zat logam. Pemupukan dilakukan secara periodik dengan pupuk organik. Bila menggunakan pupuk organik, cukup 4 sendok makan setiap 6 minggu sekali. Agar adenium tampil segar dan bugar, gunakanlah pupuk daun dengan dosis sesuai saran produsen.
Agar adenium tumbuh kompak dan rimbun, pemangkasan perlu dilakukan. Dengan pemangkasan adenium juga lebih cepat berbunga kembali. Pemangkasan sebaiknya dilakukan 7-14 hari setelah pemupukan. Agar adenium rajin berbunga, lakukan teknik puasa air. Teknik ini bertujuan untuk memancing pertumbuhan bunga agar tumbuh rimbun dan serempak. Selain itu, juga untuk merangsang pertumbuhan tunas baru. Teknik ini bekerja dengan merontokkan daun-daun tanaman adenium Anda. Dengan begitu, tunas baru akan mulai tumbuh dan diikuti dengan keluarnya kuncup-kuncup bunga yang banyak. Kuncup-kuncup ini akan keluar secara bersamaan dan otomatis akan mekar secara bersamaan atau serempak juga. Untuk menjalankan teknik ini, caranya sangat gampang. Bisa dilakukan seperti berikut, jangan menyiram tanaman adenium Anda selama seminggu. Setelah seminggu, siram tanaman adenium menggunakan larutan pupuk NPK sesuai dosis penggunaan, hindari menggunakannya secara berlebihan. Kemudian, puasakan lagi untuk tidak disiram selama seminggu. Lepas seminggu, siram lagi dengan larutan pupuk NPK seperti dosis sebelumnya. Dalam waktu 2 kali puasa air, biasanya kuncup bunga sudah akan keluar. Jika belum keluar, maka lakukan lagi teknik puasanya hingga kuncupnya keluar. Setelah tanaman Anda sudah memperlihatkan calon kuncup yang sudah ada, maka tunggu dan lihatlah bunganya yang akan mekar secara bersamaan. Bunga-bunga adenium yang mekar tentunya ingin dinikmati dalam waktu yang lama, oleh karena itu, untuk membuat bunganya tahan lama, diperlukan perawatan pada tanaman adenium Anda. Caranya sederhana, simak saja ulasan singkatnya berikut. Buang dulu persepsi Anda bahwa adenium tahan akan kekeringan. Sebenarnya betul, tanaman adenium Anda tidak akan mati jika tidak disiram, namun tanaman yang dihasilkan juga gersang dan tidak segar. Karena tujuan Anda adalah memperoleh bunga yang banyak, segar dan tahan lama, maka perhatikan pola penyiraman dan pemupukannya. Penyiraman dilakukan 2 hari sekali dengan dosis air yang secukupnya. Kemudian, pemupukan dilakukan seminggu sekali dengan pupuk NPK yang komposisinya berbeda tiap minggunya. Misalnya, pada minggu pertama diberi pupuk dengan komposisi N yang tinggi, minggu berikutnya komposisi N yang rendah. Komposisi pupuk sengaja di-rolling agar kebutuhan nutrisi tanaman tidak kurang dan tidak lebih, sehingga bunga serta daun adenium Anda terlihat tetap sehat, segar dan rimbun. Kemudian perhatikan juga keberadaan hama dan penyakit tanaman. Hama yang biasanya menjadi biang rontoknya bunga-bunga adenium adalah mite atau laba-laba kecil. Untuk itu, kendalikan dengan menggunakan pestisida Keltane. Lakukan penyemprotan pada pagi dan sore, saat matahari tidak begitu terik, seminggu sekali agar hamanya bisa tuntas. Menurut Chandra Gunawan, kunci utama agar adenium rajin menghasilkan bunga yang semarak adalah pemangkasan. Mengapa? Karena pemangkasan cabang dan ranting akan memicu tumbuhnya tunas-tunas baru. Dari tunas-tunas baru ini nantinya akan muncul bakal-bakal bunga yang akan mekar dalam rentang waktu 2 hingga 3 hari. Bekas pangkasan biasanya rata-rata akan terbentuk 2 tunas baru. Semua tunas yang muncul berpotensi menghasilkan bunga. Sehingga makin banyak tunas yang tumbuh, maka kuntum bunga adenium yang dihasilkan juga akan semakin lebat. Dengan perlakuan pemangkasan dan pemberian pupuk NPK secara teratur, adenium akan rajin berbunga tanpa henti selama 1 hingga 2 bulan. Pemangkasan adenium tidak ada batasannya, namun sebaiknya jangan terlalu sering karena bisa membuat tampilan tanaman semakin lebar. Pastikan tanaman sehat. Tanaman yang sehat tentunya memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan tunas-tunas baru. Sehingga pertumbuhan vegetatif dan generatifnya berlangsung maksimal. Seperti apa karakteristik tanaman adenium yang sehat? Ciri tanaman adenium yang sehat antara lain tampak dari penampilan daunnya yang sehat dan segar serta percabangan yang tumbuh baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar tanaman tetap sehat antara lain, media tanam, penyiraman, pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Untuk pupuk dasar umumnya pemberian pupuk kandang sudah cukup memadai. Selanjutnya untuk memacu pembungaan bisa diberikan pupuk majemuk NPK setiap 1 bulan sekali.